Bulan lalu, aku terima chat dari mama jam 11 malam. Aku baca itu sambil lihat saldo rekening yang ada sekitar 5 juta. Gajiku baru masuk kemarin. Sementara biaya kos 1 juta, cicilan motor 700 ribu, kebutuhan sendiri 2 juta. Aku lalu balas. Tidak lama, beliau juga membalas. Sebelum kita mulai, penting banget kamu tahu. Video ini bukan ngajarin kamu durhaka atau gak peduli sama orang tua. Tujuannya, cari keseimbangan antara berbakti dan jaga kesehatan mental, juga finansial kamu. Kalau ada kekerasan berupa fisik, verbal, atau financial abuse, ini bukan soal berbakti lagi. Ini soal keselamatan. Tolong cari bantuan. Perspektif ini seluruhnya dari sudut pandang ilmiah, sambil tetap hormati nilai budaya dan agama kita. Tiga kalimat, tapi rasanya kayak aku jadi anak paling buruk di dunia. Karena di budaya kita, kalau kamu bilang nggak bisa sama orang tua soal uang, kamu langsung jadi anak nggak tahu balas budi. Dan ini nggak cuma cerita aku, ini cerita jutaan anak muda di Indonesia yang jadi generasi sandwich. Kalau kamu pernah ngerasa, kamu harus ngerti satu hal. Berbakti bukan berarti menghancurkan masa depan kamu sendiri. Hari ini kita bahas sesuatu yang jarang banget dibahas di Indonesia. Generasi sandwich dan berbakti yang sehat. Kenapa ada keluarga yang peduli dua arah? Tapi ada juga yang cuma minta tanpa ngasih. Dan yang paling penting, gimana caranya tetap berbakti tanpa bunuh diri pelan-pelan? Kita bahas sekarang. Apa sih generasi sandwich? Generasi sandwich adalah generasi yang terjepit antara tanggung jawab ke orang tua dan tanggung jawab ke diri sendiri atau anak. Bayangin, orang tua butuh biaya hidup, kesehatan, bahkan keinginan. Namun, diri sendiri atau anak butuh cicilan, pendidikan, juga masa depan. Posisi kamu di tengah-tengah. Gaji pas-pasan, tabungan tipis, tapi harus tanggung semua. Dan di Indonesia, ini berat banget karena budaya anak wajib balas budi. Dari kecil kita diajar, orang tua sudah besarkan kamu. Sekarang giliran kamu. Kedengarannya bagus, tapi kalau dijadikan senjata emosional, kalau nggak kasih uang, kamu akan dianggap durhaka. Lalu yang kedua, orang tua nggak siap pensiun. Banyak orang tua kita nggak punya dana pensiun. Jadi begitu anak kerja, otomatis jadi penopang hidup keluarga. Yang ketiga, ekspektasi tanpa batas. Nggak cuma kebutuhan dasar, kadang juga minta ganti HP baru, jalan-jalan, biaya renovasi rumah, bahkan bayar utang saudara. Pertanyaannya, apakah berbakti itu artinya kita harus korbankan masa depan kita sendiri? Ternyata enggak. Dan ada cara ilmiah buat jelasin ini. Ada penelitian dari psikolog Taiwan yang nunjukin ternyata berbakti itu ada 2 pola. Tipe 1, berbakti karena cinta. Ini yang sehat, karena dasarnya
rasa terima kasih, dan hubungan yang saling menghormati. Ciri-cirinya, kamu bantu karena kamu mau, bukan karena takut dibilang durhaka. Orang tua ngerti batasan kamu. Mereka bangga sama pencapaian kamu. Nggak cuma lihat kamu sebagai sumber uang. Terus kalau kamu lagi susah, mereka ngerti dan nggak maksa. Juga hubungannya dua arah. Mereka peduli sama kesejahteraan kamu juga. Tipe kedua, berbakti karena terpaksa. Nah, ini yang bikin rusak. Karena didasarkan pada rasa takut, rasa bersalah, dan kontrol. Ciri-cirinya, kamu bantu karena takut dibilang durhaka. Orang tua gak peduli kamu lagi susah atau enggak. Mereka juga gak pernah puas, selalu meminta lebih. Lalu kamu bilang gak bisa, tapi langsung diancam. Dan cinta mereka bersyarat. Mereka cuma sayang kamu kalau kamu nurut dan kasih uang. Bedanya jelas banget kan? Tipe 1, kamu bantu karena rasa syukur. Dan tipe kedua, kamu bantu karena rasa takut. Dan kalau keluarga kamu ada di tipe kedua, dampaknya akan sangat serius. Kamu akan cemas terus setiap dapat gaji. Kamu gak bisa nabung buat masa depan. Kamu burn out, tapi gak berani bilang. Hubungan kamu jadi transaksional, karena mereka cuma peduli kalau kamu kasih uang. Dan kamu ngerasa gak berguna kalau gak bisa ngasih. Tapi ada kabar baiknya. Kamu bisa keluar dari pola ini. Kamu bisa tetap berbakti tanpa harus bunuh diri. Ini caranya. Jadi, apa sih artinya jadi anak baik yang sehat? Prinsip 1. Bantu, tapi ada batasnya. Kamu boleh bantu orang tua, tapi kamu gak wajib korbankan masa depan kamu. Contoh yang sehat. Ma, aku bisa bantu 1 juta per bulan. Sisanya aku harus nabung buat cicilan. Aku hanya bantu kebutuhan dasar. Tapi buat renovasi rumah, mohon maaf, aku belum bisa. Aku tetap sayang, tapi aku juga harus jaga loh masa depan aku sendiri. Kedua, hubungan yang sehat itu dua arah. Mereka peduli sama kesejahteraan kamu juga. Mereka ngerti kalau kamu lagi susah. Mereka nggak manipulasi pakai rasa bersalah. Prinsip ketiga, syukur bukan rasa bersalah. Rasa bersalah itu senjata manipulasi, sementara syukur itu motivasi sehat. Prinsip keempat, prioritas diri sendiri dulu, baru orang lain. Ini bukan egois, ini survival. Bayangin pesawat jatuh. Kamu pasang masker oksigen ke diri kamu dulu, baru bantu orang lain. Kenapa? Karena kalau kamu pingsan, kamu gak bisa bantu siapa-siapa dong. Itu sama aja kayak hidup. Seperti cicilan atau kebutuhan dasar kamu, itu adalah prioritas. Tabungan darurat juga prioritas. Kesehatan mental, prioritas. Baru bantu orang lain sesuai kemampuan. Prinsip kelima, batas itu sehat. Contoh batasan atau boundaries yang sehat. Seperti, aku bisa bantu 1 juta per bulan. Lebih dari itu, aku gak sanggup. Aku juga gak bisa tanggung biaya liburan. Itu di luar kemampuan aku. Tolong jangan minta mendadak. Aku perlu atur keuanganku dulu. Ingat ya, bikin batasan bukan durhaka. Tapi bikin batasan berarti menjaga dirimu sendiri.
Orang tua yang sehat, mereka akan belajar terima. Mungkin gak langsung, tapi lama-lama bisa. Sekarang gimana sih cara prakteknya? 1. Hitung dulu kemampuan kamu. Jujur sama diri sendiri. Caranya, hitung dulu gaji bersih kamu sekian. Kebutuhan wajib, cicilan, anak, makan, dan lain-lain berapa? Ketiga, tabungan darurat harus ada. Sisanya, inilah yang bisa kamu kasih ke orang tua. Kedua, komunikasi dengan jelas. Tapi harus lembut ya. Contohnya, Ma, Pa, aku sayang kalian. Aku tetap pengen bantu. Tapi aku harus jujur. Gaji aku sebulan segini. Sementara kebutuhan aku segitu. Jadi, yang bisa aku kasih rutin itu hanya sekian. Aku harap kalian ngerti. Jangan, aku gak bisa, udah. Itu kedengarannya kasar. Jangan juga bohong soal gaji. Nanti ketahuan, kepercayaan mereka akan rusak. Atau kamu gak bilang apa-apa. Terus tiba-tiba gak transfer. Jelas ya, itu bikin mereka bingung. Ketiga, tunjukkan dengan aksi. Berbakti enggak cuma soal transfer uang loh. Kamu bisa telepon atau video call rutin. Kunjungi mereka walau enggak kasih uang banyak. Bantu urusan seperti antar ke dokter atau urus soal dokumen dan lain-lain. Ucapkan juga terima kasih dengan tulus. Yang keempat, hadapi manipulasi. Ini yang paling berat. Kalau orang tua bilang, cara ngadepinnya tetap tenang. Jangan balas pakai emosi. Tegaskan lagi, aku tetap sayang. Aku tetap bantu sesuai kemampuan. Tapi, aku juga harus jaga masa depan aku. Ulang terus kalau perlu. Orang tua butuh waktu buat terima. Jangan pernah merasa bersalah. Kamu enggak durhaka karena punya batasan. Kelima, terima kalau mereka enggak berubah. Kadang mereka nggak bisa merubah pola pikir dan juga kebiasaan lama. Kalau begitu, kamu punya 2 pilihan. 1. Jaga jarak dengan cinta. Tetap transfer sesuai kemampuan. Tetap kunjungi sesekali, tapi nggak pernah ikut campur lagi drama emosional mereka. 2. Terima hubungan apa adanya. Kamu udah usaha loh. Kalau mereka tetap toksik, jaga diri dulu. Kamu gak durhaka kalau kamu lindungi mental health kamu. Kalau kamu pernah dibilang egois, gak tahu diuntung, atau durhaka, dengar ini. Kamu bukan durhaka karena punya batasan. Kamu bukan egois karena nabung buat masa depan. Kamu bukan anak gak tahu diuntung karena pilih untuk selamat. Durhaka itu mengabaikan orang tua yang butuh. Sengaja bikin mereka menderita atau nggak peduli sama sekali. Tapi kalau kamu punya bantuan finansial, sama sekali bukan durhaka. Prioritaskan kesehatan mental, bukan egois. Bilang aku nggak bisa, bukan dosa. Berbakti sejati adalah menghormati mereka, menghormati dirimu, dan dua-duanya, kamu dan mereka harus selamat. Terima kasih. Subscribe Day of Journey untuk pengalaman kamu selanjutnya. See you later.